Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat Jam'iyah Nahdlatul Ulama Wakil Cabang Blabatuh yang saya hormati, Ketua Tanfidiyah dan Rais Suriah MWC Blabatuh, yang saya hormati Ranting Nahdlatul Ulama Pring, dan yang saya hormati Fatayat dan Muslimat NU Kecamatan Blabatuh. Sebelum Qiraatul Kutub Safinatun Najah kita mulai, terlebih dahulu mari kita wasilah Fatihah kepada guru-guru kita, kedua orang tua kita, khususnya Musannaf Safinatun Najah ini. Mudah-mudahan diterima amalnya, diampuni dosanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan saya mohon bantuan doa kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk keluarga besar guru kami, pengasuh pondok pesantren Mambaul Khairatil Islamiyah, karena beliaulah yang mendidik kami. Oleh karena itu saya mohon mudah-mudahan seluruh pengasuh pondok pesantren Mambaul Khairatil Islamiyah diberi kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih, mudah-mudahan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita mulai pembacaan kitab Safinatun Najah yang insyaallah sekarang kita masuk halaman 50, yaitu fasal Arkanus Shalah. Nggih Pak Joko nggih. Arkanus Shalah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa fi dairainil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal suci. Arkanus sholati utai pira-pira rukune salat iku sab'ata asyara ana 17. Al-awalu utai kang awal iku an-niyatu niyat. Ats-tsani utawi kang kaping pindho iku takbiratul ikhrami takbiratul ikhram. As-salisu utawi kang kaping telu iku al-qiyamu ngadeg alal qadiri ing atase wong kang kuwasa fil fardhi ing dalem salat fardu. Jadi fasal ini menerangkan tentang syaratnya rukunnya salat. Rukun salat itu ada 17. Yang pertama adalah niat. Jadi kalau kita mau salat Pak, kita harus niat terlebih dahulu. Karena niat ini menjadi rukun salat. Kemudian yang kedua, atsani takbiratul ihram. Takbiratul ihram.
Jadi setelah niat kita takbiratul ihram. Ats-tsalitsu al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi. Kemudian yang ketiga itu berdiri, Pak. Kalau kita mau sholat, kita harus berdiri apabila kita mempunyai kemampuan untuk berdiri. Ini untuk sholat fardu. Pertanyaannya bagaimana kalau saya nggak mampu berdiri? Kalau kita sholat nggak mampu berdiri karena mungkin asam urat kumat, ya, kram kumat karena sudah usia. Bagaimana caranya? Kita boleh sholat duduk. Duduk juga nggak bisa. Kita boleh sholat dengan cara berbaring. Berbaring nggak bisa, kita tetap harus sholat dengan cara pakai isyarah. Terakhir isyarah juga nggak bisa. Mana? Disolati. Yeah. Jadi rukun ini harus terpenuhi. Tidak boleh ditinggal. Kecuali yang satu tadi, Pak, kita diwajibkan untuk berdiri, kalau kita nggak mampu boleh duduk. Duduk nggak mampu, berbaring, boleh pakai isyarah dan lain sebagainya. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku qiraatul Fatihati, maca Fatihah. Yang nomor 4 yaitu harus membaca Fatihah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ar-ruku'u. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tumakninatu tumakninah. Yang nomor 5 rukunnya sholat itu adalah ruku'. Kemudian rukunnya sholat yang nomor 6 adalah tumakninah. Ruku', Pak, jentit titik, punggungnya lurus dengan kepala, okay? Lurus. Itu namanya ruku'. Kemudian yang keenam adalah tumakninah. Tumakninah itu berdiri dari ketika kita ruku' itu kita harus tumakninah. Ini kan ada, Pak, orang sholat itu rukuknya cepat sekali, sujudnya cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah masuk kriteria as-sadisu atau makninatu? Apakah orang tersebut bisa masuk kriteria tumakninah? Sebentar dulu. Kita kalau ruku itu, Pak, jangan seperti orang jangan seperti ayam makan jagung, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita menghadap Allah, Pak. Kita dalam menjalankan perintah Allah yang namanya sholat. Ketika ruku, kita harus tumakninah. Anteng. Allahu Akbar. Membaca Subhana Rabbiyal Adimi wa bihamdi. Ukuran tumakninah itu apa? Di dalam kitab fikih ini, ukuran tumakninah itu diam rukuknya itu diperkirakan cukup untuk membaca tasbih. Ketika ada orang sholat Allahu Akbar rukuk langsung berdiri, kira-kira dia baca tasbih itu cukup enggak? Kalau enggak cukup berarti dia anggap rukuknya tidak sah. Tapi kalau diperkirakan cepat tapi diperkirakan baca tasbih cukup, itu dianggap rukuknya sah. Itu ukurannya satu kali baca tasbih. Padahal aturannya di dalam fikih kita membaca tasbih Subhana Rabbiyal Adimi wa bihamdi itu sebanyak tiga kali. Jadi kalau diam kira-kira itu cukup membaca tasbih, berarti dianggap rukuknya sah. Dianggap tumakninah. Tapi kalau enggak cukup berarti tidak masuk kriteria tumakninah. Paham nggih? Qala rahimahumullahu ta'ala, qala musannifu rahimahumullahu ta'ala, wa nafa'ana bi ulumihi wa fi darainil amin. As-sadisu utai kang kaping 6 iku at-tumakninatu tumakninah fihi ing dalem ruku'. As-sabi'u utawi kang kaping 7 iku al-i'tidalu i'tidal. Athaminu utawi kang kaping 8
Athaminu utawi kang kaping 8 iku atumaknina tutumaknina. Yang nomor 7 adalah kita itidal. Yang nomor 8 tumakni. Iktidalnya juga kita harus tumaknina. Enggak boleh cepet-cepetan. Ya kita sebagai orang NU ya diukur lah. Minimal kita baca tasbih itu sesuai dengan ajaran yang pernah diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. Itu bisa terbaca semua. Jangan sampai jengkilut. Ya kalau kita normalnya kalau kita sholat paling yang enggak sampai 5 menit. Nggih. Kalau kita enggak dzikir aja, kalau kita keburu kerja karena ikut orang, itu sudah cukup sebenarnya. Karena dzikir itu juga merupakan tambahan. Tapi sholatnya tetap harus memenuhi kriteria tumaknina al-i'tidal. Athaminu utai kang kaping 8 iku tumaknina fihi ing dalem i'tidal. Atasiu utawi kang kaping 9 iku asujudu sujud marrataini halih rong ambalan. Yang nomor 9 syarat rukunnya sholat adalah sujud. Berapa kali? 2 kali. Sujud 2 kali. Al-asyiru utai kang kaping 10 iku atumakninatu tumaknina. Sujud juga harus tumaknina. Ini biasanya seringkali orang kalau terawih ya. Kalau di bulan puasa terawih karena ngejar cepat. Jadi kalau rukuk dan sujud cepet-cepetan, Pak. Kadang-kadang enggak baca tasbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Hari ini masih ada yang seperti itu, enggak? Bahkan sering diviralkan itu. Intanya sholat tarawih yang banyak, tapi bacaannya enggak pas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kira-kira memenuhi syarat sah rukunnya sholat enggak ini? Kira-kira memenuhi tumakninah enggak ini? Kalau seperti ini. Kadang-kadang masyarakat itu juga repot. Kalau imamnya lambat, yang tarawih fullnya itu hari pertama, full musola, masjid musola. Di sekretariat ini insya Allah sampai di jalan sana. Hari ketiga tambah maju, sapnya. Apalagi imamnya bacanya seperti sholat isya, Masya Allah Pak. Hari ketiga itu tinggal 2 sap. Kadang-kadang saya sendiri di musola saya Pak, kalau saya jadi imam, Pak Ustadz bisa agak cepetan dikit. Makmumnya bisa komplain gitu. Nggak bisa, tapi saya minta sedikit aja ya cepatnya. Ada lagi imamnya gantian. Ketika ada pengganti yang cepat, lah ini baru cocok untuk saya. Kata yang muda-muda, sing tuwek-tuwek, ketepatan juga sudah mulai bungkuk, asam urat kumat, encok kumat. Imamnya cepat, ya Allah. Imamnya lagi sujud. Makmumnya lho sujud gurung tutuk, kan wis tangi wisan. Ketinggalan. Jadi itu wah lek ngene kira. Aku rentuk ganjaran, sesuk aku langsung kumat maneh. Masya Allah. Jadi kalau salat kita harus tumaknina. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asyiru utai kang kaping 10 iku tumaknina fihi ing dalam sujud. Al-hadiya asyara utai kang kaping 11 iku al-julusu lingguh baina sajdataini ing dalam antarane sujud loro. Yang nomor 11 kita harus duduk di antara 2 sujud. Duduk.
Atsania asara utai kang kaping 13. Atsania asara utai kang kaping 12 iku atumaknina tutumaknina. Sujude juga kudu tumaknina fihi ing dalem sajadata ini. Atsalita asara utai kang kaping 13 iku atasahudul akhiru tahiyat akhir. Ar-rabi'a asyara utai kang kaping 14 iku al-qu'udu lungguh fihi ing dalam tasyahud akhir. Al-khamisu utai kang kaping 5 al-khamisa asyara utai kang kaping 15 iku as-sholatu maca sholawat ala nabi ing atase Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi ing dalam tasyahud. Asadisa asara utai kang kaping 16 iku assalamu salam. Asabi'a asara utai kang kaping 17 iku atartibu tartib urut, Pak. Jadi yang nomor 15 itu kita membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 6 kita yang nomor 16 kita salam. Assalamualaikum noleh ke kanan. Maksudnya itu sebenarnya kita kan memberikan doa, Pak. Memberikan doa kepada saudara kita yang ada di kanan itu. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan keselamatan dan rahmat. Ngengiri Assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita sholat jamaah. Sambil melihat sahabat kita, ya Allah mudah-mudahan diberikan keselamatan sahabat saya yang di kanan, yang ada di kiri saya. Habis itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan tentang rukun sholat? Faham ya? Mungkin ada yang bertanya? Sebelum kita melanjutkan ke fasal berikutnya. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal suci an-niyatu utawi niat iku salasu darajatin telu pira-pira derajat. Ingkana lamun ono apa as-sholatu sholat fardhon iku fardhon fardu. Wajib mongko wajib apa qasdul fi'li nejo ngelakoni watak ini lan mertelaake opo salat wal fardiyati kelawan kafardhanane salat wa ingkana lamun ono opo salat iku nafilatan salat sunnah muakkatatan kang den waktu-waktu karo tibati kaya dene salat rawatib. Audata sababin utawa salat kang anduweni sebab wajib mongko wajib apa qasdul fi'li nejo ngelakoni wa ta'yinu lan mertelaake utawa jelasake wa ingkan lamun ono apa salat iku nafilatan salat sunat mutlakon halih mutlak wajib mongko wajib apa qasdul fi'li nejo ngelakoni fakot mongko bloko. Maksudnya gini, Pak. Ketika kita mau melakukan sholat fardu, kita harus sengaja, kita harus niat sengaja mengerjakan ibadah itu, Pak. Menjelaskan. Jadi niat kita itu harus jelas gitu. Al-fi'lu utawi kang aran fi'li iku usolli lafat usulli wa ta'yinu lan mertelaake wa ta'yinu lan kang aran ta'yin iku duhran salat duhur iku duhran lafat duhur
au asron utawa salat asar. Jadi yang dinamakan fi'li atau pekerjaan ngelakoni, niat ngelakoni itu dengan ucapan usolli tadi, Pak. Usolli. Ya, jadi usollinya itu. Usolli, contoh ini salat duhur. Kalau di sini dicontohkan salat duhur dan asar ya. Usolli fardhu duhri. Nah, dijelaskan, Pak. Wa ta'yin. Wal fardiyatu utawi kang an fardiyah, kang aran fardiyah iku fardhon fardu. Jadi kalau yang dikerjakan itu adalah salat fardu, usolli fardhu duhri. Kalau salat sunat, usolli sunnatat. Oke, itu. Paham nggih? Faslun utawi iki ku fasal suci surutu takbiratul ihrami utawi pira-pira syarat takbiratul ihram iku sittata asyara ana 16. Syaratnya takbiratul ihram itu ada 16. Antakoa ing yen tumiba apa takbiratul ihram jalatal qiyami ing tingkah ing dalam tingkah ngadeg fil fardi ing dalam salat fardu wa antakuna yen to ana apa takbiratul ihram iku bil arabiyati kelawan bahasa Arab wa antakuna lan yen to ana apa takbiratul ihram bil lafdil jalalati kelawan lafaz jalalah wa bil lafdil akbaru lan kelawan lafaz akbar. Jadi syaratnya takbiratul ihram itu ada 6 ya, ada 16. Ya, ada 16. Kemudian takbiratul ihram itu harus dikerjakan atau harus diucapkan dengan memakai bahasa A. Tidak boleh Pak kita memakai bahasa daerah kita. Contohnya kita pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa. Allahu Akbar, langsung Allah Maha Agung. Kalau pakai bahasa Indonesia, Allah Maha Besar. Itu kalau kita sholat tidak boleh. Karena di sini aturannya harus memakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Kalau Az-Zaitun itu urusannya Az-Zaitun itu. Az-Zaitun katanya membolehkan Allah Maha Agung, ya silakan. Itu Az-Zaitun. Tapi Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Gianyar ini tidak memperbolehkan. Okay? Harus pakai bahasa Arab. Fatihahnya juga begitu, Pak. Enggak boleh dibaca terjemahannya kalau kita mengerjakan sholat. Takbiratul ihram, mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, tangan kita angkat, hati kita membaca Allah Maha Agung. Hati kita yang ngomong Allahu Akbar, hati kita ngomong Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatinya. Mulutnya mengucapkan lafaz Allahu Akbar, hatinya menerjemahkan atau mengartikan lafaz Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahumullahu ta'ala, qala musannifu rahimahumullahu ta'ala, wa nafa'ana bi ulumihi wa fidarainil amin. Wa antakuna lan yento ono apa takbiratul ihram bilafdil jalalati kelawan lafad jalalah wa bilafdil akbar lan kelawan lafad akbar wa tartibu lan urut bainal lafdaini in dalam antarane lafad loro wa alla yamutalan yento ora oleh ndawaake sapa wong hamzatul jalalati ing hamzah zalalah wa tamumatin lan ora oleh ndawaake ba ing ba akbara ing lafad akbar. Maksudnya wa bilafdil akbaru wa tartibu baina lafdaini wa alla yamuta hamzatal jalalati.
Artinya lafadz Allahu Akbar itu kalau kita mau takbir, A-nya tidak boleh dipanjangkan, Pak. Akbar. Ya, itu nggak boleh dipanjangkan. Jadi yang betul Akbar. Allahu Akbar. Paham nggak? A-nya tidak, hamzah jalalahnya tidak boleh dipanjang. Nah, ada karena di lingkungan kita baca takbir biar gaya besar lagi suaranya. Allahu Akbar gitu, okay. Ada kan? A-nya tidak boleh dipanjang. Atau ba-nya juga tidak boleh dipanjangkan. Allahu Akbarnya pendek, A-nya pendek, tapi ba-nya dibaca panjang. Ini juga tidak boleh. Bar. Allahu Akbar. Nah, ini tidak boleh ya. Wala yusaddidu lan yanto ora oleh nasdetake al-ba'a ing ba. Atau juga tidak ba-nya itu tidak boleh ditasdidkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ba-nya ditasdidkan. Ada kan orang yang baca ba-nya ditasdidkan. Itu enggak boleh. Hu akbar. Itu enggak boleh. Qala rahimahumullahu ta'ala. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala. Bi'ulumi wa fitarainil amin. Wa la yazitu lan yanto ora oleh nambahi sapa wong. Wawan ing wawu. Sakinatan kang mati au mutaharrikatan utawa kang urip bainal kalimataini ing dalem antarane kalimat loro. Jadi seterusnya ini kita juga tidak boleh menambahkan wawu. Ya, tidak boleh menambahkan wawu di dalam lafadz akbar tadi. Allahu Akbar. Ada kan? Sering mendengar itu. Biar action sedikit, biar gaya sedikit ditambah wawu. Allahu Akbar. Gitu. Nah, di dalam takbiratul ihram tidak boleh ditambah wawu. Allahu Akbar. Jelas nggih? Tidak boleh ditambah wawu baik dengan cara mematikan atau hurufnya wawu mati atau hidup. Itu enggak boleh. Wawu mati atau wawu hidup itu juga enggak boleh. Bainal kalimat ini. Wa la yazidu lan yanto ora oleh nambahi sapa wong wawan ing wawu qoblal jalalati sadurunge jalalah. Wa la yaqifu lan yanto ora oleh mandek bainal kalimati takbiri ing dalem antarane kalimat loro. Waqfata tawilatan mandek kang suwe. Towil itu panjang, tapi di sini diartikan suwe nggih. Panjang juga boleh. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Ya, itu enggak boleh. Jadi harus dibaca langsung. Itu contohnya ya, contoh. Mungkin para ustadz atau para ulama memberikan contoh yang berbeda. Contoh itu beda-beda, Pak. Wala qasiratan lan ora oleh mandek walaupun sebentar. Mandek sedilu ya ora oleh. Membaca takbiratul ihram berhenti sebentar itu juga enggak boleh. Allahu Akbar panjang. Yang tadi kan Allahu Akbar. Agak sebentar sedikit, itu juga enggak boleh. Diputus sedikit juga enggak boleh. Harus disambung. Allahu Akbar. Ditambah wawu juga enggak boleh. Allahu Akbar. Itu enggak boleh. Jadi yang kebiasaan dulu mungkin ustadznya habis ngajari kepada seniornya, habis gitu biasanya kan sering ini. Kalau latihan atau belajar sholat, gurune mulai atau gurune ngajar yang lain,
Terus yang senior ini suruh ngajar. Nah seniornya ngajarin itu ditambah wawu. Padahal gurunya nggak pernah nambah wawu. Allahu Akbar, nggak pernah. Yang betul kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh juga Allahu Akbar. Biar agak kol-kolah sedikit katanya, biar gaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak boleh. Atau ditambah wawu. Allahu Akbar, itu juga boleh. Yang betul Allahu Akbar. Paham nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Capek nggih? Lanjut apa cukup? Cukup dulu nggih? Oke, Bapak-bapak. Karena kita seharian juga kerja, mungkin capek. Jadi ngaji kita dengan masih anak-anak remaja dulu beda, Pak. Sekarang kita ngaji 20 menit itu sudah capek katanya. Nggih. Saya sendiri sebenarnya tadi itu ngantuk sekali. Pak Joko itu telepon udah berapa kali, giliran saya absen. Ya ketepatan maklum lah. Di kampung kami juga kadang ada kegiatan, undangan yang nggak boleh ditinggal. Ada jadwal yang lain dan lain sebagainya. Jadi saya juga mohon maaf. Dan saya sebelum mengakhiri pembacaan kitab ini, insya Allah Jamiah Nahdlatul Ulama pada tanggal 28 nanti kita ada yang mewakili hadir, Rotibul Haddad di Sukoharjo nggih. Insya Allah ada yang hadir nggih. Mudah-mudahan seperti tahun-tahun yang dulu kita diringankan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Perwakilan Nahdlatul Ulama, wakil cabang Belah Batu ada yang mewakili. Namun maaf saya berangkat duluan. Insya Allah besok pagi saya berangkat bersama keluarga karena putri kami sedang melakukan atau sedang wisuda Hafidhul Quran. Saya mohon doanya mudah-mudahan perjalanan kami dan cita-cita putri kami Hafidhul Quran ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam beliau mempelajari atau menghafal Al-Quran ini, Allah juga menjaganya kepada putri saya. Saya mohon doa kepada bapak-bapak sekalian. Jujur saya haru, Pak, ketika putri kami ngomong, Pak, September saya mau wisuda. Saya haru terhadap anak-anak saya. Jujur aja, karena kondisi habis corona ini, usaha kita lumpuh nih. Kira-kira bisa enggak saya menghadiri putri kami wisuda? Akhirnya apa saya putuskan, sudahlah daftar aja nak. Itu urusannya nanti. Ternyata maaf ini, saya enggak punya kerjaan seperti yang pernah saya ceritakan, Pak. Mulai galungan saya enggak kerja. Saya bakar besi. Saya bikin pedang. Saya coba itu saya posting. Lah kok ada yang beli? Alhamdulillah. Pedang yang saya buat itu dibeli orang. Dan keris yang dulu pernah saya ceritakan rencananya mau tak bawa sebagai bukti. Ada Pak Mangku, ini bagian saya. Sekarang saya ngerawat. Padahal saya bukan pandai, Pak. Saya asli tukang kayu. Cuman kalau saya diem kadang-kadang pusing. Daripada pusing, saya iseng buat. Ternyata kok anak-anak saya mau berangkat kuliah itu dikasih sangu itu. Masya Allah. Dan yang sekarang saya punya sangu. Jadi besi yang saya buat itu dibeli. Alhamdulillah, insya Allah besok kita bisa berangkat. Dan warga Nahdlatul Ulama wakil cabang Belah Batu, saya berangkat duluan, insya Allah kita tanggal 28 kita bisa bertemu di sana, nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya pesan karena saya juga pelupa, insya Allah pertemuan yang akan datang kita melanjutkan surutut takbiratul ihram ya. Karena belum selesai ini kita baca. Jadi biar lengkap karena nanti kalau enggak diselesaikan gagal paham nanti. Nggih. Kalau enggak sampai selesai gagal paham. Dulu Pak Arifin menerangkan seperti ini, lanjutannya enggak dibaca. Akhirnya kita dalam beribadah salah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.